Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Ibu-ibu yang luar biasa memulai tadi dengan salawat. Apa bu tadi namanya? Salawat badar. Di? Badar bukan dadar. Bukan dadar, badar. Biar tahu hijau dadar. Hijau-hijau ini pink-pink. Nah, bisa di rumah kita jumpa lagi dalam program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Oh, keren. betul. Sampai ke langit ketujuh suaranya. Iya. Berarti mau bertemu dengan Allah dong. Ibu. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran. Siapa tadi yang bersalawat? Kebetulan juga ibu ketuanya ada di sini, tapi kita mau kenalkan. Ini dari Ibu Maya Salim apa bu? Oh, Masya Allah. Al Mubarak Pacarakan. Kenapa Pacarakan Pak Ustaz? Itu daerah Dayak. Oh, karena memang daerah nanti. Ibu. Ibu. Nanti kita ada tausiah. Dia dari Pak Ustaz. Nanti perhatikan nanti konsepnya seperti apa, temanya apa. Nanti ada sesi pertanyaan buat ibu-ibu, bisa nanti jawab beri pertanyaan 2, kita kasih hadiah dan sarung gajah duduk. Budi, Jangan lupa bertanya dan jangan lupa dijawab sendiri. oh begitu kita tahu. Tapi sebelumnya kita mau dulu bincang-bincang dengan Ibu Ketua. Ibu Ketua. Assalamualaikum Ibu Ketua, perkenalkan dulu nama Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, dengan Ibu Ketua siapa namanya? Dengan Ibu Nurmawati Nurdin. Nurmawati Nurdin. Panggilan? Ibu Norma. Ibu Norma. Ada yang kenal beliau? Sudah ada yang kenal beliau? Kenal iya. Ini begitu. Nah Ibu Ketua, mau tanya Al Mubarak. Ini sudah berdiri berapa lama Ibu? Majelis Taklim Al Mubarak itu berdiri tahun 2009. 2009. Dan di awal berdiri tahun 2009 jadi ketua Majelis Taklim saya sampai saat ini. Oh, 2000 berapa? 2009. Sampai 2024. 2025. Kita masih ketua. Masih. sudah 6 tahun. 16 tahun. Ini sudah pakai tahu nggak benar 6 tahun, 16 tahun. Nah, tapi kira-kira ini Bu, ini kalau melihat ini masih ada yang baru. Suka dukanya ini Bu, suka dukanya membina Majelis Taklim dari 2009 sampai 2025. Ya, Masya Allah luar biasa untuk membina satu majelis memang butuh perjuangan di mana kita harus di awal kita untuk merintisnya lebih sedikit lebih susah karena awalnya kita belum kenal satu sama lain karena di Pacarakan ini ada beberapa konteks perumahan
Jadi kita berkenalan dulu, lalu kita bergabung dalam satu majelis dan alhamdulillah tetangga sudah menjadi saudara setelah ikut bermajelis taklim. Dulu buat mubarak. Karena kelihatan juga masih banyak ini. Ini hampir rata-rata 18 tahunan umurnya. Iya, 17 tahun. Iya. 30 tahun yang lalu. Masih tahu itu saya kan Tommy. Ibu, tapi kalau kegiatannya majelis taklim sendiri itu tiap bulannya adakah rutinitasnya? Adakah mungkin pengajian atau apa seperti itu? Sudah pasti Pak Ustaz, setiap bulan kita ada rutinitas pertemuan. Itu ada pengajian dan arisan dan sering kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti maulid dan dibacakan, itu terkenal dengan maulidnya. Oh ya, yang heboh-heboh itu yang maulidnya. Iya, kita masih tradisional. Nah, kalau yang kemarin kan kita kemarin sempat lewati Ramadan, apa kegiatan yang paling? Ya, kalau di Ramadan itu ibu-ibu itu banyak yang mengaji, kita tadarus dan kita juga iktikaf di masjid. Masya Allah. Ada yang tamat 30 juz, Bu? Banyak. Ada tamat gosipnya waktu Ramadan? Ada? Oh, ada juga. Ada yang dapat. Jangan gitu ya, Ustaz. Pokoknya aman ya Bu ya. Jadi Ramadan kemarin penuh dengan ibadah ya Ibu Ketua ya. Nah, jadi harusnya seperti itu Bu ya, Ibu Ketua di. Iya, jadi kita itu ibu-ibu majelis taklim bukan hanya berkumpul untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, tapi juga kita berkumpul untuk kegiatan sosial masyarakat. Ada juga sosial. Iya. Berbagi kita gitu ya. Berbagi dengan teman-teman. Kita juga sering kalau ada kegiatan misalnya pernikahan atau kegiatan pesta, kita ibu majelis taklim juga terlibat di dalamnya, kita membantu teman-teman kita. Jadi kerukunannya itu jadi kita seperti saudara. Jadi bestie sekarang. Bestie banget Al Mubarak ya. Pacarakan. Nanti kita bincang-bincang lagi bisa di rumah bersama Ibu Ketua dan seperti apa Al Mubarak pacarakan. Ya. Tapi sebelumnya nanti kita juga mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz. Saya ingatkan lagi dulu, bisa di rumah buat Ibu Majelis Taklim Al Mubarak. Jangan lupa ya Ibu untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk, itu www.gajahduduk.com. Karena kenapa? Sarung Gajah Duduk sekarang bukan cuma sarung. Jadi ada juga mukena, ada juga pasminanya, ada gabisnya, ada kopiannya. Banyak sekali nih. Jadi kalau kita tidak follow Instagram dan Facebooknya juga Sarung Gajah Duduk, itu bisa menyesal karena bagus-bagus sekarang. Di Instagram dan Facebooknya itu di @gajahdudu_id. @gajahdudu_id. Betul. Jadi harus follow secepatnya Budi. Bu. Ibu. Ibu. Nah, yang pastinya penasaran begini, pemirsa di rumah penasaran. Tema kita untuk hari ini apa Ustaz? Untuk hari ini tema kita Nabi Zulkifli, Nabi yang sabar. Ini mau dijelaskan kesabarannya bagaimana Bu ya? Nah, Ibu. Memikir dengar kita saya Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, ibu-ibu yang keren, yang terhits, terkece, Debut Indonesia, Masya Allah. Ini program Ustadz Gaul season ketiga. Fajar TV disponsori oleh Gajah Dulu. Sarung Gajah Dulu. Oh, Sarung Gajah Dulu. Nah, Gajah dan kita nanti. Nah, Gajah dan kita nanti. Ibu Jumat ada channel kita Pak Ustaz. Ada saya Imam Aku di sini. Jadi Bu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Zulkifli, salah satu nabi di antara 25 rasul. Nabi sudah tentu, nabi belum tentu rasul, rasul sudah tentu nabi. Dalam sejarahnya, apalagi yang baru viral ini, di Tembok Cina ditemukan video yang beredar makam Nabi Zulkifli, kecuali Zulfikar. Zulfikar itu rumah Zulfikar. Ya. Zulkifli. Kenapa Zulkifli dikatakan nabi yang sabar? Karena ketika syaitan
datang menggoda Zulkifli, merusak kesabarannya supaya marah. Tapi ternyata syaitan iblis ini tidak sukses dan berhasil. Dalam sebuah riwayat, Nabi Zulkifli itu berkali-kali bertubi-tubi didatangi oleh sosok orang tua, karena dia adalah pengganti dari Nabi Ilyasa, raja yang bijaksana, yang bisa menentukan, karena dia itu adalah seorang hakim, ya, menentukan kebijaksanaannya apakah ini salah atau tidak. Datang orang tua mengadu, ceritanya panjang, entah sampai ke mencerahkan ke ceritanya atau cuma cukup dipatung ayat saja. Yang jelasnya panjang ceritanya. Panjang. Tapi tidak sampai ke belakang-belakang. Tidak sampai ke belakang-belakang. Itu di orang tuanya satu orang yang ditemani bicara, nah habis waktunya 1 hari. Banyak mengeluhnya, dia keluhkan tetangganya yang banyak bicara, baru jelek bedana, luntur sepoto, gencuna palsu, karena melengkek di gelasnya. Iya, itu nak ketawain dirinya itu. Tapi bukan di sini yang dia. Sini semua ginci yang dia pakai di sini. Iya, 16 tahun ini majelis taklim, pasti deh koko ini. Ini merambat sampai mengalahkan gangster-gangster yang ada di. Iya, ini kan terkuat di bumi ini, ibu-ibu. Beser kiri belok kanan, nak kuasai jalanan. Ya. Iya. Bu. Keesokan harinya ceritanya sama. Maka Nabi Zulkifli mengatakan, kalau begitu besok kita gelar, siang hari atau sore hari kita gelar perkaranya. Apakah benar tetanggamu seperti itu atau tidak? Besoknya dia ingkar, dia hilang. Begitu malam dia datang lagi, begitu lagi, mengadu lagi terus. Sampai ketiga kalinya ketika Nabi Zulkifli istirahat, sudah menyampaikan kepada semua penjaganya agar menjaga pintu kamarnya supaya tidak ada yang bisa masuk, karena lagi istirahat rajanya. Begitu datang itu orang tua, dia cari celah masuk, namanya juga iblis, jin, bisa masuk kemana saja. Apalagi pelakor, bisa masuk ke rumah tangganya. Apa yang terjadi? Akhirnya terbangun kaget Nabi Zulkifli, bertanya, kenapa kau ada di sini? Tapi Nabi Zulkifli, namanya juga Zulkifli, orang yang mampu apa? Mampu menahan amarahnya, orang yang sabar, mampu menjadi raja yang adil. Karena ketika Ilyasa ini sudah beranjak tua, mau melepaskan jabatannya sebagai raja dan hakim yang adil, akhirnya dia menyembarakan semua. Saya membarakan ini. Siapa yang bisa, pertama sabar, tidak bisa marah. Yang kedua, puasanya siang hari, malamnya ibadah. Yang ketiga, dia bisa adil, seadil-adilnya, bijaksana. Kalau ada di sini orang yang bisa, maka saya akan angkat dia penggantiku sebagai raja. Cuma satu yang angkat tangan, anak muda, namanya adalah Bashar bin Ayyub. Siapa dia itu? Itulah Zulkifli. Zulkifli itu bukan nama asli, nama aslinya Bashar bin Ayyub. Bashar Ustaz ya? Bashar. Ya. Bukan Basar? Iya. Beda tuh itu Basar dengan Bashar ya. Kalau Basar beda juga. Iya, itu di KPKP. Basar juga beda. Bashar bin Ayyub. Lalu anak muda itu angkat tangan, saya. Masih ragu Ilyasa. Besoknya lagi dia umumkan siapa yang bisa berlaku adil, yang bisa puasa di siang hari, di malam hari dia ibadah. Siapa yang bisa menjadi adil, menjadi raja yang adil. Lagi-lagi Bashar yang angkat tangan. Ketiga kalinya, besoknya masih lagi Bashar yang angkat tangan.
maka Bashar ini diberi nama julukan Zulkifli, orang yang sanggup, orang yang mampu. Makanya diuji sampai setan itu masuk ke dalam kamarnya. Sempat dia mau marah karena waktu istirahatnya orang. Marah juga tidak, ketuk-ketuk pintu langsung ada di dalam kamar. Bayangkan Bu, kalau kira-kira langsung masuk penagih di kamar tak marah atau tidak? Dan kita masuk di kamar, kata-kata pintu daripada Pak Budi. Assalamualaikum, dari mana? Pak Beri. Maafin Bu. Oh ya Bu, mau tahu lagi kisahnya Bashar bin Ayyub yang bagaimana kesabarannya diuji dan diuji sampai ternyata ada keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini kita kembalikan ke gajah, ke hostess. Dia ibu kau sarang-sarang ketawa nanti bagian ibu, ibu, apa tadi temanya? Gajah duduk ini mana? Ada mati mas saya. Sesa jadi. Tapi nama bertanya berarti ototnya boston. Nama temanya apa ibu? Gajah duduk. Nabi Zulkifli. Ayo, ini aja. Nabi Zulkifli. Terus dulu. Apa temanya ibu? Zulkifli Nabi yang sabar. Di sini ibu ya mana? Zulfikar. Berarti entah begitu berhenti. Ibu-ibu ini tadi mendengarkan tapi ini. Tapi tadi kita masuk dalam tanah. Tapi remil lagi. Bu, Zulkifli adalah sabar ya. Nanti kita bahas lagi kembali supaya nanti fokus yang kedua nanti Bu di Bu. Ibu. Ada mis semangatnya berarti. Kita beri iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Pusat bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita bertanya lagi nih, Ibu Ketua. Sekarang dari tahun 2009 sampai 2025, ini total anggota Majelis Taklim Mubarak. Total anggota itu kurang lebih 50 orang. Oh. Dan ini yang hadir, tapi itu kadang juga mereka kadang di rumah tangga. Yeah. Yang aktif ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Yang aktif itu kurang lebih 50 orang. Tapi total yang kalau yang aktif sampai 60 sampai 70 orang. Ini yang aktif ini Bu ya. Oke, jadi yang ini 50 aktifnya mungkin apa-apa saja, mungkin dari kegiatan tiap hari atau memang kumpulnya di satu masjid ini? Rata-rata mereka itu 90% adalah ibu rumah tangga
ibu rumah tangga sejati. Oke. Nah, kalau untuk lomba-lomba ada yang pernah diikuti enggak, Bu? Sering kita lomba, Abu Barak itu sering menjuarai lomba. Ya. Ya, lomba salawat, lomba kasidah, dan lomba yang lainnya. Lomba barasanji juga pernah kita, lomba barasanji serta Pamekasan. Nah, satu. Ya satu, sekuat. Benar, dua Abu Barak. Coba angkat tangannya ikut barasanji kemarin. Kebetulan pesertanya Ibu. Satu orang sih. Acara Badarinya. Barasanji. Luar biasa. Kalau beliau lomba juga lari. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Tapi barasanji itu tidak mudah ya, Bu ya. Begitu, karena memang ada khusus, kecepatan intonasinya juga bagaimana itu, kecepatan tinggi. Itu ibu mau pelajari. Kan jarang nih ibu mau pelajari barasanji ya, jarang nih kalau sekarang ini. Tapi di sini ada. Jadi mungkin Pak Ustadz biasanya kan itu bapak-bapak itu sibuk. Jadi kalau ada kegiatan misalnya jadi ibu-ibu itu yang barasanji. Oh, tapi bisa Pak Ustadz ya? Iya. Bisa juga ibu-ibu. Tidak apa-apa salah. Oh, keren loh ibu-ibu mau saling pacaran kan. Ada kok. Jadi ada yang latih juga. Ada guru kami. Ada guru barasanjinya. Oh, kalau pelatihan mandi jenazah ada juga? Pelatihan mandi jenazah kita pernah, sudah pernah ada pelatihan di Kesras, Kota Makassar. Iya, ada berapa orang di situ bisa? Ada beberapa orang pernah kita utus dari Majelis Taklim Abu Barak. Nanti kita coba-coba Bu, nanti modelnya ibu aja ya. Kayaknya dendam kayaknya. Ini maaf. Ya. Tapi biasanya ada memang ustaz ibu biasa latih gitu pemandian jenazah ada buku tadi, dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang butuhkan bisa direalisasikan ya ibu ya. Tapi sama ini ada yang manggil ibu tadi untuk sementara kita belum ada yang langsung karena masih ada orang tua kita yang melaksanakan itu. Oh, ada tuh orang regenerasi belum ada, tapi kita sudah siap. Kita sudah siap untuk Masya Allah. Ternyata luar biasa ya. Ini Al Mubarak legenda, majelis taklim legenda, tapi ternyata ada yang paling melegenda. Sama kejadian. 1972 Betul, Pak Ustaz. dia hadir muncul di Indonesia, salah satu produk yang terbaik sampai detik ini bertahan dan menjadi legenda Nusantara. Masalah. Jual. Wih, betul. Anda bisa ambil ini Pak Ustaz. Jadi betul Pak Ustaz bilang ibu. Jadi bisa di rumah. Kenapa sarung gajah disebut legenda? Karena memang paling lama. Ya, karena dimulai dari tahun 1972. Dan yang paling bagusnya lagi, ibu-ibu yang tahu itu pabriknya masih di Indonesia, Ibu. Kan biasa banyak gitu yang sarung-sarung ini itu pabriknya dari luar. Tapi kalau khusus Gajah Duduk itu pabriknya masih ada di Indonesia, tepatnya di daerah Pekalongan. Nah, itu segmen keempat Pak Ustaz. Ya. Belum segmen ini. Ya, belum. Dikasih lihat dulu. Belum. Ini otentik. Iya. Itu di segmen berikutnya. Ya. Jadi ibu, Bu. Jadi kalau ibu Aisyah mau Mubarak, ibu kita boleh ke sana jalan-jalan ke Pekalongan. Tepatnya Pekalongan di mana? Jawa mana? Jawa Tengah. Nah, ibu bentar. Pekalongan di Jawa Tengah. Nanti kalau ibu Aisyah mau Mubarak ke sana, bisa. Nanti kita informasi ke orang Gajah Duduk ke sana. Ya. Sama gajahnya juga benar. Nanti dikasih harga pabrik, Bu. Langsung saya Al Mubarak mau ke sana. Ada berapa orang? Oke. Sampai ke pabrik nanti saya sampaikan ke orang-orang dari Sarung Gajah Duduk mau beli pasminanya harga pabrik. Jadi tidak dikasih ini harga. Kalau di sini mungkin di sana 10.000, di sini sudah 40.000. Jadi kalau sampai di sana 10.000 memang ongkos kapalnya mahal. Tapi kan sampai di sana ada aja produknya. Pasmina, mukenanya juga bagus, Bu. Mukenanya juga cantik sekarang. Bajunya. Ada dijual secara online Pak Ustaz? Ada juga, makanya itu Bu di aplikasi online. ada atau mungkin langsung ke Instagram dan Facebooknya boleh. Ada juga, dia juga ada skor ID. Ibu Di, Bu. Dia jangan dengar. Ibunya, Ibu. Kita lanjut lagi, tausiah Pak Ustaz. Lanjut lagi. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Dia begini lanjut Bu. Kanjin.
Lanjut lagi. Jadi dengan tema yang sama, apa Ustaz silakan. Bu, masih bersama saya Ustadz Gaul yang terhits terkece Debut Indonesia. Kesabaran Nabi Zulkifli diuji, ternyata akhirnya syaitan pun ngalah. Capek bang, susah kau dikasih marah. Patiku ini kasih marah kok sampai no tidur, masuk di kamar tidak marah-marah. Sebenarnya saya bukan manusia, saya adalah jin. Bukan juga jin botol, jin galon, jin najum. Jin nih. Saya ifrit. Dari situlah sehingga Nabi Zulkifli dinyatakan lulus. Luar biasa. Ada yang lebih hebatnya lagi. Kenapa Nabi Zulkifli? Ternyata orang yang sabar itu cepat diterima doanya. Makanya jangan ganggu orang sabar. Kapan dia berdoa, kelar hidup dulu. Bayangkan kalau dia berdoa, ya Allah, kurang ajar gitu tetangga. Tidak pernah tahu minggu majelis taklim, banyak bicara anak, baru cicilan tidak pakai. Ada tuh biasa begitu. Hati-hati gitu aja tadi. Hati-hati kita doakan orang sabar. Kalau nak doakan tidak baik, kalau nak doakan kita baik, alhamdulillah. Kayak ibu aja nih sabar sekali. Jangan lalu kita, jangan. Tadi makanya minta maaf sama ibu aja nih. Iya, sabar sih ibu aja. Iya, sabar sekali. Sabar itu luar biasa, tapi memang sabar mudah diucap, susah dikerja. Betul Ustaz. Kira-kira bisa kita tahan marah tak kalau ada orang nanti? Oh, ibu tidak mungkin nih. Kira-kira ibu mau kira-kira sabar dan memaafkan? Mau? Ya mau toh. Mau? Kasih mau? Ada orang tidak begini jawab begini. Antara mau tidak. Mau Bu? Ya oke, tanya. Kira-kira bisa? Bisa ya? Harus kuat semangat. Bisa memaafkan? Pelapor bisa dimaafkan? Ini kata ibu aja, dan ibu aja bisa. Karena dari komina. Bu, Bu, Nabi Zulkifli itu sudah dikuatkan hatinya. Kita ini kadang masih rapuh, sujud kadang buru-buru, doa mau cepat diterima. Bagaimana mau bisa jadi doa? Doa mau cepat diterima, sholatnya buru-buru, doanya tidak pernah, istighfarnya tidak ada. Bagaimana kita mau hebat dalam berdoa? Maka kuatkan. Nabi Zulkifli itu bahkan satu pandangan pendapat ketika makamnya di Cina itu, makam di Cina dibongkar, itu di tembok raksasa terdapat satu makam. Anehnya tertulis bahasa Ibrani dan Arab kuno, tertulis Zulkifli bin Adam. Apakah ini Nabi Zulkifli yang dikenal? Lalu disangkut pautkan lagi dengan Siddhartha Gautama yang berasal dari kafilah. Jangan sampai Kifli itu kafilah. Itulah yang disambutkan. Makanya disambut pautkan, dan paling sabarnya orang yang mau menahan amarahnya, puasanya di siang hari, sama dengan Siddhartha Gautama, Buddha Siddhartha Gautama. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa kita cek and recheck, langsung buka di sosial media, cari Fajar TV. Betul. Saya kira yang dicari tadi Zulkifli. Ternyata yang dicari Fajar TV Makassar. Jangan lupa tepin-tepin di layar, dan jangan lupa gift-giftnya. Senggol dong. Iya kan kita lain saja. Bu. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar memang berat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Bayangkan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Dirikanlah sabar, dirikanlah sholat. Susah untuk dikerjakan.
Tapi insya Allah kalau step by step, sifrun wa sifrun, sedikit demi sedikit kita coba, pasti hidup ini kita akan nikmati dengan sabar. Karena marah belum tentu menyelesaikan masalah, tapi dengan sabar Allah sering berikan jalan keluar. Cukup kita memperbanyak istighfar. Man lazimani istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, mengucapkan istighfar, faka'annama yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dalam setiap kondisi sulitnya. Tapi ada ini sudah potong lagi. Kadang-kadang minta aja, tapi berbudi pada kata yang mengatakan itu namanya manusia, sabar-sabar tak manusia, pasti ada batasnya Pak Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Sabar tidak punya batas. Tapi kalau sabar dulu minta orang dari injip-injipin. Ibu dia biasanya begitu. Saking sabar tak, lanjut pusing. Kurang ajar. Habis nih kesabaran. Iya, pasti minta apa? Sedih Bu di. Bu. Itu punya batas. Setuju Bu. Ini saja. Saya mau tahu kira-kira bagaimana itu Pak Ustaz, tapi maksudnya sabar kamu begini. Sabar itu tidak punya batas. Tidak ada batasnya Ustaz. Sabar itu adalah sifat yang harus ada di dalam diri kita. Jangan tergesa-gesa, ya sabar. Jangan selalu marah, ya sabar. Bagaimana mukamu mau cantik seperti princess? Kau pemoro-moro baru pulang. Semuanya sempurna. Betul. Iya. Baru pulang. Assalamualaikum. Iya, pokoknya pulang suaminya. Coba suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi iya. My sweetie bestie, ambil tangannya, cium, peluk suami, tangan kanan masuk ke kantong belakang kaki, peluk baik-baik, periksa, jangan sampai banyak lebihnya. Ya, ya. Pasti suami yang ketawa tadi itu betul begini biasa. Masya Allah, mau betul minum rukiah. Bu, oh ibu, dan banyak istimewaannya untuk orang yang sabar. Allah sudah kasih jalan keluar, Allah sudah terima cobaan doanya, Allah mudahkan perkaranya. Masih mau tahu lagi? Nah, makanya bertanya. Kamu nanya, ya bertanya. Kamu bertanya, ya. Mungkin ini saja dulu, saya kembalikan ke gajahnya. Ke hostnya Gajah Duduk ya. Nah, masalah, makasih banyak Ustaz. Bu, Ustaz kentara masih tema-tema lebaran kini. Kita negaranya. Biasanya di Korea tadi kokerin di sana yang kayaknya ada putri salju. Iya, ini nastar. Itu nastar Pak Ustaz. Yang sekarang kita mau cari tahu ini yang dalamnya bau sarakap. Apa yang dalamnya bau sarakap? Mungkin si kapor. Nah, pakainya karena bling-bling. Bu. Ibu. Ibu. Nah, sebentar kesempatan tak Mi. Yang masih penasaran seperti apa, kita kasih kesempatan 2 orang yang bertanya. Nanti kita kasih juga hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Ya Ibu Di. Nanti angkat tangan kalau saya tanya siapa yang bertanya. Nanti kita beri iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Gafar bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Gafar bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Masih semangat ini. Ibu ketuanya dengan teman-teman kita dari ibu-ibu kita dari Majelis Talim. Sudah 3 kali ganti model. Cantik ibu, iya, karena mulai malah jadi lutu karena dia ada karpet. Sudah memiring, iya, lurus lagi. Ada tapi salto, ada putar-putar begini. Tapi tidak masalah ibu ya, yang jelas kita dapat usahain taklim bersama Pak Ustaz ya. Bu. Ibu. Nah, waktunya untuk kita bertanya. Jadi nanti 2 yang bertanya nanti kita kasih hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu lagi. Ini tadi silahkan Pak Ustaz sebenarnya, tapi ini saya jumpa Ibu. Nanti kalau mau beli sarung, mau tanya memang yang ada tulisan apanya Bu? Yang ada
Kalau gajah dulunya pasti yang ada tulisan Arabnya. Yang di bawah gajah itu ada tulisan Arab ya. Nah, tulisan apa? Tulisan Arabnya. Kenapa ada tulisan Arabnya, Bu? Karena dulunya kan itu sarung gajah duduk, kalau tidak tulisan Arabnya itu dia garis-garis. Ini yang ada tulisan Arabnya lebih otentik. Yang seperti saya pakai, Pak Ustaz pakai. Nah, ini modelnya nih. Bukan garis-garis, Bu, bermotif nih. Cantik nih. Ya mau beli boleh langsung ke Instagram dan Facebooknya, atau boleh juga menghubungi kami di sini. Nanti harga khusus lah buat ibu-ibu di sini. Boleh? Bu. Ibu. Ibu. Nada ibu yang gorra. Alay minai gorra. Ini ibu kami kalau gorra oke ji. Bu. Kita berdiri dulu ya. Akan kita kasih kesempatan. Kita jadi suruh nggak juga tanya. Sarungnya. Ya, jadi nanti kalau saya bilang siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan, maju ke sini ya. Nanti kasih pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Yang pertama dulu kita mau tahu siapa yang bertanya. Oke, sini ke Ibu. Ya. Ibu ketua, tapi saya pinjam mic sedikit. Ya. Tadi. Di sini Ibu ya. Iya. Di sini. Iya, di sini aja. Iya. Perkenalkan nama. Iya. Perkenalkan nama tak siapa, Maji Salim mana ki, terus di mana ki tinggal, berapa anak tak, berapa suami tak. Memang kali ini ibu nanya berapa suami. Ayo lagi sedikit. Ya hop. Sini. Hei. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini para ibu apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dapat saya Ibu Kartika dari Majelis Taklim Al-Mulana Pacerakan. Iya. Satu paket umrah. Bukan. Di mana kita tinggal? Di Pacerakan. Oh, Pacerakan tuh lurus ini. Iya. Begini. Enggak begitu. Ke belakang. Pacerakan. Iya. Berapa mereknya, Bu? 4. Ini sini bagus juga Pacerakan nih. Iya. Ibu ketua berlian apa ke? Ibu berlian apa ke? Saya juga nonton video banyak. Oke, Ibu apa pertanyaan buat Pak Ustaz? Tapi temanya sama ya. Sedang temanya ya. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Ya maju di sini Ibu. Jangan sampai mundur kiri balik. Apakah balasan bagi orang-orang yang bersabar? Karena kan kadang dalam rumah tangga itu sering kita dibuat marah-marah oleh anak. Kira-kira apa balasannya Pak Ustaz? Kita menghadapi kesalahan itu. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini Ibu bertanya. Saya puasa yang gitu. Yang begini banget. Iya sekali Pak. Tepuk tangan buat Ibu, masalah. Bagus sebenarnya bagus. Tapi kesabaran itu memang betul, apalagi anak-anak. Iya. Ibu terima kasih Dik. Memang betul juga tahu Pak Ustaz. Biasanya itu anak-anak yang susah nih. Biar bagaimana sabar kalau anak-anak sudah pakai anak-anak Ibu Dik. Tapi nanti dijawab sama Pak Ustaz, bukan saya yang jawab. Yang kedua siapa? Yang di belakang, boleh silakan sini Bu. Bisa juga berdiri Bu. Oh keren. Tak putar Ibu Iya. Ten. Nah, kalau tadi cuma di tangan berliang ini di brosnya. Sini, ya di sini Bu. Iya. Ya. Tadi tahu Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tadi 2 juta rupiah dari suami tersendiri. Buru-buru menjelaskan Nabi dan Rasul. Iya. Nama tak dulu buru-buru nih. Nama saya. Iya, mana saya lagi? Ya. Nama saya Andi Kusna. Andi Kusna, Dari ya. Mangga 3. Mangga 3. Di mana itu Mangga 3, Bu? Di belakang. Ya. Di sana ya? Bu yang ke sini. Bukan. Ke sana ya? Oh iya. Beda lagi. Tapi Pak Ustaz tadi menjelaskan Nabi dan Rasul. Ini nih, buru-buru nih Bu Gas.
begitu buruk ini. Ya. Nabi itu ada 100-an, sedangkan Rasul cuma 25. Iya. Kalau Nabi sudah pasti Rasul, Rasul belum tentu Nabi. Iya. Pertanyaan saya, ada perbedaan Nabi dan Rasul? Iya. Itu yang pertama, Pak Ustaz. Iya. Yang kedua, marah yang tem. selain tadi istighfar, adakah doa khusus selain istighfar untuk menahan kesabaran? Iya. Terima kasih. Kan nggak taruh kok. Satu paket umrah dari Sonita. Iya. Tadi menghadap ke kamera, Bu, lambaikan tangan ke kamera jika tak sanggup menghadapi kau ke sore hari ini. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Ibu makasih di sini, Cak. Iya, terlupakan, kita lupakan. Masalah ibu buru-buru dulu. Mungkin saya jalan tadi cantik sampai di sini. Ada Pak. Tadi kan kenapa ibu? Tapi luar biasa ya. Ya, semangatnya bagus. Betul tadi apa periode katanya Nabi dan Rasul, tahu kan? Betul. Jadi boleh lah ibu ya. Keren. Salam tadi. Anda justru nak kena ada putar bina mata kena marah-marah ni. Oke, Ustaz saya akan jawab saya. Yang satunya selalu dikasih marah-marah sama anaknya. Yang satunya selalu dikasih marah-marah sama bosnya. Jadi kalau memang mau menahan amarah terkadang itu gampang, itu sulit. Apalagi keseharian anak. Ada marah sekali. Kurang ajar aneh. Makanya marahnya seorang ibu yang keluar di mulutnya itu doa. Jangan marah, doakan anak yang tidak baik. Seorang imam di Mekah Al-Mukarram, Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais, ketika mamanya marah, doakan anaknya, mudah-mudahan nanti jadi imam masjid. Jadi imam Masjidil Haram, subhanallah. Jadi langsung tanya, mudah-mudahan jadi bantawas kok. Ini muncul melepuh. Jangan, tapi jadikan doa ketika kita marah. Jadikan apa? Jadikan doa yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, caranya menahan amarah ketika anak memperkering-kering, bikin marah, bikin emosi. Jadikan saja bahwa itu adalah sebuah candaan dari anak. Ya mungkin faktor umur, faktor usia. Semakin bertambah usia, semakin cepat naik darah. Betul? Makanya dianjurkan kita puasa supaya bisa menahan, tahan lapar, tahan semuanya, tahan belanja. Ketawa nih, banyak belanja. Tahan COD ya. COD tahan. Halo, assalamualaikum pakai. Dah ibu itu. Pura-pura itu kamar tak pesan. Ya, dapat kabar saya ini saya pakai. Dapat saya pesan dek, baru nak mana di situ. Selanjutnya, adakah amalan yang bisa kita kerjakan selain istighfar? Ada. Menahan amarah supaya ada dalam diri kita ini sabar dengan cara perbanyak mengaji, banyak zikir, Allah. Jangan nanti kau ragu, Allah. Tidak terima gaji, Allah. Begitu cair, mall, berubah ini. Jangan, tapi jadikan itu sebagai ucapan hati. Dalam tubuh kita ini selalu Allah, zikir. Nah, selanjutnya perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Nabi itu ratusan ribu. Ada Nabila, ada siapa? Ya, banyak Nabi, ratusan ribu malah. Nabi itu untuk dirinya, sedangkan Rasul itu ar-risalah, pembawa pesan. Ini, ya kan? Seperti ini. Ini untuk saya. Ya untuk saya saja. Saya Nabi. Begitu. Tapi kalau saya bagikan untuk semua, itulah ar-risalah, pemberi pesan. Disampaikan dari Allah seperti ini. Nabi tidak, untuk dirinya. Makanya karena ada umatnya, maka dia memberikan pesan. Itulah ar-risalah, maka disebut Rasul. Sebagai kesimpulan, sabar berat
Tapi kalau kita sudah laksanakan, Allah berikan keistimewaan untuk kita, cepat diterima doanya dan Allah mudahkan perkaranya. Ingat Nabi Zulkifli, kita juga bisa seperti dengan beliau kalau kita sanggup, karena umat Rasulullah umat yang terbaik. Sehingga Nabi Musa menginginkan, minta kepada Allah, ya Allah, jika aku dilahirkan kembali, izinkan aku untuk menjadi umatnya Rasulullah. Karena umat Rasulullah semuanya serba bisa. Bisa seperti Adam, bisa seperti Nuh, bisa seperti Idris, bisa seperti Sulaiman, bisa seperti Daud, bisa seperti saya, bisa seperti Isa, bisa seperti Yahya, bisa seperti Zulkifli. Yang penting bukan Zulfikar. Mungkin sampai di situ, tidak kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jawab cakap. Ikan hiu, ikan lele. Itulah nama-nama ikan. Masih mau. Oke. Tapi masih ada yang mengajar sedikit, Ustaz, ya? Apa itu? Sedikit boleh bertanya, Ustaz, ya? Tadi kan sudah tutup sebenarnya, Pak Ustaz. Jadi ini kira-kira, Pak Ustaz, kalau sudah mengeluarkan emosi di jalan raya, baru kita mengucapkan astagfirullah, itu gimana? Diterima kita, tapi kadang menyinggung orang lain ceritanya. Minta maaf dulu sama orang lainnya. Begitu, tapi udah dengar dia? Hah? Nah, dengar dia? Oh, kalau tidak dengar dia, alhamdulillah. Berarti kita berastagfirullah boleh? Ya, boleh. Nah, apa itu? Istighfar saja. Istighfar, ya. Yang penting jangan ada yang disakiti. Iya. Jadi ku sampaikan karena ibu juga begitu, biasa pote-pote itu. Ayo. Astagfirullah. Betul? Boleh sedikit tambahan lagi Pak Ustaz? Iya, begitu aja. Ibu itu kan tukang gosip. Iya. Kadang ya. Iya. Ya. Jadi orang seringan. Salah masuk. Ya. Kadang-kadang itu kalau jengkel di cerita belakang. Nah, tapi kadang-kadang juga kita menyesal dalam hati. Iya. Itu kan temanku, bestiku, kenapa aku cerita? Tapi kadang kita bikin jengkel. Setelah itu mau minta maaf gengsi Pak Ustaz. Tapi dalam hati kita minta maaf sama Allah. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya, memang penyesalan itu di belakang, karena yang di depan itu pendaftaran. Iya, pendahuluan juga betul, pendahuluan juga. Memang gengsi kadang ada muncul, tapi kita minta maaf kepada Allah. Kamu haus, minumnya nasi, nyambung kira-kira? Tidak nyambung. Kalau haus minumnya air. Kalau salahmu di sana, minta maafnya di sana, bukan di Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Memang berat itu orang sabar, memaafkan berat, makanya harus dilaksanakan. Jadi minta maaf, insya Allah Allah mudahkan perkara-perkara kita. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu. Ibu. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah dengar tausiah dari Pak Ustaz dengan tema ya, mau tak deh. Nabi bilang sakul bari masalah mau tak deh. Itu salah. Tahu apa ada yang kayak ini, ibunya mau tak. Ya Mas, dan satu lagi barangkali Ibu kita silakan harapan untuk majelis taklimnya sendiri, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz, terima kasih banyak juga saya ucapkan atas kedatangan kru dari Fajar TV, terutama sponsor Gajah Duduk, Masya Allah luar biasa, dan ini menjadi motivasi kepada ibu untuk sering hadir dalam mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya untuk bermajelis. Amin, ya Allah. Bukan hanya sekedar kegiatan untuk pertemuan, tapi dalam majelis itu kita pasti akan mendapatkan banyak ilmu. Di dalam suatu majelis. Yang kedua, dalam bermajelis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penduduk bumi dan langit bersalawat, dan untuk kita semua yang mengikuti majelis-majelis ilmu yang pahalanya luar biasa. Dan saya berharap kepada ibu untuk terus semangat, terus ikut dalam kegiatan majelis taklim. Mari kita sama-sama saling menjaga, saling mempererat hubungan silaturahmi di antara teman-teman di lingkungan Al Mubarak pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Saya juga sebagai ketua majelis taklim yang sudah legenda dari awal sampai akhir, mohon maaf jika mungkin ibu-ibu saya pernah ada salah dan hilaf, karena kata Pak Ustaz harus diucapkan ya Pak Ustaz ya. Mohon maaf ibu-ibu kalau saya ada salah dan hilaf kepada ibu-ibu maafkan ya. Tabe orang maafkan dosa-dosa saya sebagai ketua yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf sebagai manusia biasa.
Masa luar biasa Bapak Ketua. Tapi Ibu Ketua mengakui kesalahan kalau pernah ada. Nanti kita salam-salaman terakhirnya ya, Pak ya. Nah, Bu. Bu. Saya tahu pemirsa di rumah itu tafsir Pak Ustadz, mudah-mudahan ya Ibu ya. Ini tafsirnya bisa masuk telinga kanan keluar telinga. Ibu, masuk telinga kanan keluar telinga. Dan saya mau di kiri. Disimpan, diamalkan. Jangan kasih tahu kiri betul-betul Ibu. Ya, diamalkan, diamalkan nantinya menjadi syafaat nanti buat kita di yaumil akhir. Amin. Bu. Mohon maaf juga kalau saya salah kata saya, karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan kehilafan milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program Ustaz Gal berikutnya bersama Sarung aja dulu. Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.